Kimetsu no Yaiba chapter 205. Pada chapter sebelumnya kita telah mengetahui bahwa setelah pertempuran melawan Muzan akhirnya berhasil dimenangkan oleh para pemburu iblis, maka kehidupan setelah berakhirnya pertempuran melawan iblis pun menjadi damai. Bahkan pada chapter sebelumnya kita dapat melihat bahwa akhirnya Tanjiro, Nezuko, Inosuke, dan Zenitsu pulang ke rumah Tanjiro bersama-sama dan hidup dengan sangat bahagia. Lalu kejadian menarik apa saja yang terjadi pada chapter kali ini? Mari kita bahas satu persatu. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat nikmat hingga tetes terakhir. Pada chapter terakhir dari manga Kimetsu no Yaiba kali ini, kita akan diperkenalkan dengan 4 karakter baru, di mana tampaknya kehidupan dari cerita pada chapter kali ini akan berpusat pada mereka berempat, di mana setting tempat dan waktu telah berada di Tokyo zaman modern. Karakter pertama adalah Kamado Kanata, seorang siswa SMA berusia 16 tahun. Karakter kedua adalah Kamado Sumihiko, adik dari Kamado Kanata, seorang siswa SMA berusia 15 tahun. Lalu ada juga Agatsuma Toka, kekasih dari Kamado Kanata, seorang siswi SMA berusia 18 tahun. Dan Agatsuma Yoshiteru, adik dari Agatsuma Toka, seorang siswa SMA berusia 17 tahun. Dalam karakter baru yang diperkenalkan pada chapter terakhir kali ini, kita dapat mengetahui bahwa ada 2 nama keluarga yang digunakan oleh keempat karakter baru tersebut, yaitu nama keluarga Kamado yang kita tahu bahwa nama keluarga Kamado juga dipakai oleh Tanjiro dan Nezuko. Lalu nama keluarga Agatsuma yaitu nama keluarga yang dipakai oleh Zenitsu. Tapi jika kita melihat visualisasi karakter dari Kamado Kanata dan Kamado Sumihiko yang dibuat, tampaknya kita akan berpikir bahwa kedua orang tua Kanata dan Sumihiko adalah Tanjiro dan Kanao. Begitu juga dengan Agatsuma Toka dan Agatsuma Yoshiteru. Jika kita melihat visualisasi karakter yang diperlihatkan, kita juga pasti akan mengira bahwa kedua orang tua mereka adalah Zenitsu dan Nezuko. Namun sepertinya zaman kehidupan Tanjiro, Nezuko, Inosuke, Zenitsu dan yang lainnya telah berlalu sangat lama dari timeline yang sedang diceritakan sekarang, di mana kehidupan akan berfokus kepada keempat karakter baru tersebut. Tampaknya setelah pertempuran melawan Muzan berakhir, para pemburu iblis yang tersisa menuliskan semua kisah kejadian yang telah terjadi di masa lalu, yaitu di masa kehidupan Tanjiro dan para pemburu iblis lainnya saat bertempur melawan Muzan, di mana buku sejarah tersebut sepertinya terus diwariskan turun-temurun hingga saat ini. Di saat Yoshiteru sedang membaca buku bersejarah tersebut, tiba-tiba Toka menendangnya dan mengatakan, "Lagi-lagi kau membaca cerita fiksi kakek buyut. Itu berarti jika sang penulis buku tersebut adalah salah seorang dari para pemburu iblis yang ikut bertempur melawan Muzan, maka kemungkinan besar timeline saat ini kurang lebih berada pada 70 tahun setelah pertempuran melawan Muzan berakhir, yang artinya kemungkinan besar Tanjiro dan para pemburu iblis yang hidup pada zaman saat kekalahan Muzan sudah tidak ada pada zaman sekarang." Dan pada chapter terakhir kali ini, setelah banyak sekali karakter yang terbunuh akibat pertempuran melawan iblis dan Muzan tersebut, tampaknya sang mangaka dari Kimetsu no Yaiba, yaitu Gotoge Sensei, kembali menampilkan karakter-karakter baik yang telah mati di saat pertempuran melawan Muzan sebagai penutup untuk menciptakan ending dengan kesan akhir yang bahagia. Dan dalam kehidupan yang berpusat pada keempat karakter baru yang ditunjukkan tersebut, kita dapat melihat bahwa dari kehidupan mereka, kita dapat menjumpai karakter-karakter reinkarnasi dari karakter-karakter yang berada pada zaman Tanjiro, seperti Uzui, sang pilar suara yang menjadi seorang atlet gimnastik, Inosuke yang menjadi seorang ahli botani, lalu ada Shinobu dan Kanae yang menjadi siswi SMA di sebuah sekolah khusus perempuan. Lalu ada juga Jiguro Kuwajima atau kakek sang pilar petir yang telah mengajarkan Zenitsu pernafasan petir. Lalu ada juga Ubuyashiki, Himejima sang pilar batu, si kembar Tokito sang pilar kabut, Sanemi dan Genya yang menjadi seorang polisi. Lalu kita juga dapat melihat Giyu, Sabito, dan Makomo yang akhirnya dapat bermain dengan bahagia bersama-sama. Ada juga Iguro dan Kanroji yang menjadi sepasang suami istri pemilik sebuah restoran. Ada juga Rengoku sebagai teman satu kelas dari Kamado Sumihiko dan lain-lain. Bahkan Yushiro, sang iblis terakhir yang tersisa, juga terlihat masih hidup dengan umur yang sangat panjang.
bahkan terlihat tidak menua sedikit pun, yang saat ini berprofesi sebagai pelukis dengan objek lukisan seorang wanita cantik yang adalah Tamayo. Dan akhirnya manga Kimetsu no Yaiba pun berakhir pada chapter ke-205 dengan akhir yang bahagia di mana dunia saat ini telah menjadi damai dan bebas dari ancaman para iblis. Meskipun kita tahu bahwa pada zaman modern saat ini masih ada iblis yang masih hidup. Terima kasih untuk sang mangaka Gotoge Sensei atas manga yang luar biasa ini. Dan meskipun sudah tamat, jangan lupa untuk membeli komik aslinya di toko buku terdekat di kota kamu. Terima kasih sudah menonton video kali ini dan jangan lupa untuk dukung dan subscribe channel ini agar channel ini boleh terus berkembang. Terima kasih. Sayonara.